Cinta yang tak pernah minta balas. Namaku Arman. Sejak kecil, hanya satu orang yang selalu ada di sisiku, ibu. Ayah pergi saat aku masih belum mengerti arti selamanya. Sejak itu, ibu bekerja siang malam, menjual gorengan, mencuci baju, bahkan memulung hanya agar aku bisa sekolah dan makan layak. Aku tumbuh dengan satu janji dalam hati. Aku akan membuat ibu bahagia. Datangnya angin yang membawa debu. Tapi hidupku berubah saat aku bertemu dia. Perempuan yang tahu betul cara membuat pria merasa seperti raja. Ia cantik, pintar bicara, dan sangat ahli membuatku lupa pada siapa dulu yang rela tak makan demi aku kenyang. Perlahan aku mulai menjauh. Telepon ibu tak kuangkat. Kunjungan ditunda-tunda. Bahkan saat ia demam dan minta diantar ke puskesmas, aku hanya menjawab, "Bisa sendiri kan, Bu? Aku sibuk." Aku tak tahu. Itu adalah kata terakhir yang kudengar dari suaranya yang sehat. Pengusiran yang menghancurkan. Suatu hari, ibu yang jarang datang tanpa sengaja menjatuhkan vas kaca kesayangan dia. Hanya itu yang dibutuhkan untuk memicu badai. Suara dia tajam. "Ibumu kayak bayang-bayang. Kita udah nikah, masa kamu lebih mikirin dia daripada aku?" Dan aku yang seharusnya melindungi ibu, malah berdiri di depannya dengan amarah palsu dan berkata, "Kalau ibu nggak bisa jaga barang di rumah ini, mending tinggal di tempat lain." Itu rumah yang dibangun dari keringatnya. Tapi malam itu, ia pergi seperti tamu yang tak diinginkan. Kabar yang menghancurkan dunia. Malam hujan sangat deras. Arman menerima telepon dari tetangga lama. "Arman, ibumu ditemukan pingsan di pinggir jalan. Kehujanan semalaman. Sekarang di rumah sakit." Aku berlari seperti hidupku bergantung padanya. Karena memang hidupku tak berarti tanpa dia. Di rumah sakit, ibu terbaring lemah. Tubuhnya kurus, napasnya sesak. Dokter berkata paru-parunya rusak. Daya tahannya hancur. Aku pegang tangannya, keriput, dingin, tapi masih hangat oleh cinta yang tak pernah padam. Sambil menangis aku berkata, "Ibu, Arman datang. Maafin Arman, maafin anakmu ini." Ibu membuka mata, senyum kecil. "Arman, akhirnya kamu datang juga. Ibu kangen." Itu kata-kata terakhirnya. Konsekuensi dari keserakahan hati. Beberapa minggu kemudian, rumah kosong. Dia pergi, membawa uang dan perhiasan. Arman duduk di lantai, memegang tiket penjualan rumah. Setelah ibu pergi, dia tak butuh aku lagi. Ia pergi, sudah punya kekasih baru, bahkan membawa sebagian uangku lari. Rumah dijual diam-diam. Aku nyaris kehilangan segalanya. Arman duduk di kamar sempit kontrakan. Di meja hanya ada satu foto kecil ibu, tersenyum sabar. Kini, setiap malam aku memeluk bantal yang dulu ibu pakai. Aku berbicara pada fotonya. Aku menangis padanya, karena dia satu-satunya yang masih mau mendengarkanku, meski diam. Pelajaran yang datang terlambat. Arman menatap langit malam. Hujan turun perlahan. Aku akhirnya mengerti. Cinta paling murni tak datang dari kata-kata manis, tapi dari tangan yang kasar, mata yang lelah, dan hati yang tak pernah menuntut balas. Tapi kesadaran itu datang terlambat. Jangan pernah menukar cinta ibu yang diam, sabar, dan tulus dengan cinta yang hanya datang saat kamu punya sesuatu untuk diberikan. Panggil dan peluk ibumu hari ini.
sebelum waktunya benar-benar habis. Kalau kamu masih punya ibu, jangan tunda pelukannya, karena suatu hari kamu akan rela menukar seluruh hartamu hanya untuk mendengar suaranya sekali lagi. Subscribe untuk kisah-kisah keluarga yang menyentuh hati dan mengingatkan kita pada hal-hal yang paling berharga. Like dan share ke teman yang mungkin sedang lupa pulang.